Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di Jogja Vanisa Channel. Pagi ini saya tengah berada di kebun mini di sebagian teras atas rumah kami. Pada beberapa minggu yang lalu kami pernah mengunggah video tentang pemanfaatan barang-barang bekas berupa sampah anorganik untuk digunakan dalam budidaya hidroponik sederhana. Seperti apa hasilnya? Ternyata luar biasa, teman-teman. Bisa teman-teman lihat sendiri, setelah kurang lebih sebulan kami memanfaatkan styrofoam dan botol-botol bekas atau gelas-gelas plastik bekas, ternyata hasilnya luar biasa seperti ini. Jadi kami menggunakan styrofoam bekas ini untuk menanam sayuran. Teman-teman tentu sudah tahu apa namanya. Ini adalah pakcoy. Pakcoy yang kami tanam sebulan yang lalu, dan hari ini setelah saya lihat pertumbuhannya, daunnya yang sangat subur seperti ini, katanya ini sudah saatnya untuk dipanen. Kami kemarin menanam lebih dari 40 biji sayuran ini, dan ternyata juga semua bisa tumbuh dengan baik, meskipun memang dari sisi pertumbuhannya berbeda-beda ya. Seperti ini juga berbeda, ini lebih gemuk. Ini karena memang media yang digunakan lebih besar, sehingga kapasitas tampungan air untuk media tanam hidroponik ini bisa lebih banyak dan bisa termanfaatkan dengan baik oleh tanaman ini. Kami menggunakan bekas kaleng roti ya, kaleng plastik gitu ya, kemasan plastik untuk roti kami gunakan untuk menanam sayuran. Ini juga tumbuh dengan sangat bagus. Ada juga yang kami gunakan botol bekas minuman seperti ini. Ini botol minuman yang saya gunakan untuk menanam dengan metode hidroponik sederhana, juga bagus. Bisa teman-teman lihat ini ya, pertumbuhan akar dari tanaman ini juga sangat lebat nih. Karena media tanam ini relatif ukurannya kecil, sehingga kita harus sering-sering untuk mengecek kondisi air yang ada di dalam kotak styrofoam ini. Karena ketika terik matahari sangat panas, tentunya tanaman ini butuh air yang cukup, sehingga akan menyedot nutrisi-nutrisi atau air-air nutrisi yang sudah kami taruh di dalam styrofoam. Sehingga hampir setiap hari kami harus menyiramnya dengan mengisi kembali larutan nutrisi hidroponik ke dalam styrofoam ini. Kami menggunakan AB mix sayuran ya, karena memang kami yang menanam sayuran, sehingga yang kami gunakan adalah AB mix sayuran. Kami tuangkan ke dalam gelas seperti ini ya. Jadi kondisinya seperti ini. Kalau airnya cukup, maka pertumbuhannya juga sangat bagus. Kami gunakan metode hidroponik yang sederhana karena untuk mempermudah masyarakat atau teman-teman yang ingin mencoba itu tidak mengalami kesulitan secara teknis, tidak perlu ribet dengan peralatan listrik atau mungkin mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk pembelian pipa-pipa atau galon, atau mungkin menggunakan bak-bak yang besar, tapi bisa kita memanfaatkan apa yang ada di sekitar rumah kita. Sampah ini kalau kita biarkan mungkin hanya berumur 1 hari, masuk kotak sampah, kemudian terbuang sia-sia di tempat sampah. Tapi ternyata setelah kami tahan untuk sementara waktu, dalam waktu 1 bulan, ternyata dia bisa menambah umur manfaat 1 bulan. Ini tidak akan kami buang setelah kami panen ya,
tapi akan kami gunakan lagi karena styrofoam ini sepanjang tidak bocor, sepanjang tidak pecah, itu masih bisa kita gunakan lagi. Kemudian kami juga mencoba yang di sebelah sana itu, kami menggunakan metode rakit apung karena tanaman pakcoy ini sudah berumur 30 hari, maka sudah saatnya untuk kami panen. Kami panen yang pertama yang menggunakan media bekas kaleng roti. Kenapa? Karena kemarin ini sempat kecelakaan ketika ada angin besar bertiup, ini sempat jatuh dan patah. Inilah akar-akar yang sudah tumbuh melekat di kain penghantar dan juga melekat di pot, sehingga kalau kita cabut tentunya menjadi sulit ya. Akan saya potong saja. Ini pakcoy pertama yang kami panen, siap untuk dimasak hari ini. Oke, kami ambil satu lagi. Satu apa juga ini ya. Hari ini saya akan ambil lagi yang pakai botol-botol ini juga ya, yang pakai botol. Sebenarnya sayang juga kalau kita panen nih, karena bisa juga untuk hiasan nih, kan seperti tanaman hias ini. Ini akan kami panen ya. Ya, jadi bagus ya. Kemarin sempat terserang ulat juga waktu awal-awal pertumbuhan karena kami lupa tidak melihat bahwa ada beberapa kupu-kupu yang pernah hinggap ketika tanaman ini masih kecil, sehingga ketika bertelur kemudian jadi pelat langsung makan daun-daun muda waktu itu. Tapi sudah bisa kami berantas dengan kami semprot pakai air rebusan tembakau ya. Satu lagi yang sudah siap untuk dipanen. Ini bagus banget pertumbuhannya ya. Di daunnya termasuk sempurna. Jadi teman-teman mungkin bisa bandingkan ya, kalau seperti ini gagangnya awalnya kurus ya, sehingga memanjang. Beda dengan yang di sini. Kalau yang di sini karena mungkin airnya tercukupi, tidak pernah terlambat, ini batang daunnya pelepahnya besar-besar dan pendek, tapi daunnya subur, hijau dan tebal ya. Sebenarnya kami tengah melakukan percobaan juga. Jadi ini kami tanam bersamaan dengan ini. Waktu itu kami tanam dengan metode kami tanam di dalam media tanam biasa, ini hanya disiram air biasa. Ternyata pertumbuhannya beda dengan yang pakai hidroponik di media tanam styrofoam ini. Umurnya sama, tetapi ternyata beda hasilnya. Ini masih sekecil ini, tapi yang ini sudah jauh lebih besar ya. Bisa dilihat nih, daun yang tumbuh pertama sebesar ini hampir sama dengan daun terakhir yang tumbuh di media tanam biasa ini.
Ini membuktikan bahwa sebetulnya media tanam hidroponik dengan metode sederhana pun tetap lebih bagus dan lebih mudah dipraktekkan oleh kita semua, dan hasilnya tentunya juga lebih bagus, terutama di lahan-lahan yang memang tidak memungkinkan untuk pengolahan tanah secara efektif. Ini contoh yang saya tanam di dalam kotak plastik. Ini kami tanam agak jarak tanamnya cukup berdekatan sehingga daunnya saling bersentuhan, terlalu rapat ya. Di tanaman ini nantinya akan saling bernutrisi sehingga kita harus sering sekali mengisi kembali air nutrisi supaya tidak kekurangan air atau tidak kekurangan nutrisi untuk pertumbuhan tanaman ini. Ini dulu kami tanam sebanyak 20, kemudian kami jarangkan sedikit, tapi rata-rata pertumbuhannya bagus juga, meskipun mungkin lembaran daunnya ada yang kecil karena tadi ada yang berebut sinar matahari, ada yang mungkin dulu waktu menanam juga beda umur, ada yang terlambat untuk kami masukkan di media tanam ini. Ini pun juga sudah hampir bisa dipanen ya, beberapa hari ke depan nanti akan kami panen juga. Ini kami menggunakan gabus ya, gabus, lembaran gabus styrofoam ukuran 1,5 cm. Kami lubangi, kemudian kami taruh pot-pot seperti ini ya. Oke teman-teman, ternyata dari sesuatu yang sebenarnya kita anggap tidak lagi bermanfaat, seperti contohnya sampah-sampah anorganik berupa styrofoam, botol-botol bekas atau plastik-plastik bekas kemasan makanan yang tadinya mau kita buang ke tempat sampah begitu saja, apabila kita kelola dengan baik ternyata bisa memperpanjang usia manfaatnya, antara lain dengan memanfaatkan sampah anorganik sebagai wadah untuk media tanam hidroponik sederhana. Silakan teman-teman mungkin bisa mencobanya di rumah, karena dengan kita memperpanjang usia manfaat sampah anorganik, insya Allah nanti bumi kita juga akan lebih panjang usianya. Manfaatkan sampah anorganik untuk lebih bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Lestarikan bumi, semoga kita tetap hidup sejahtera, sehat selalu, tanpa polusi. Oke?